Buat kalian yang mau mengikuti giveaway kali ini, caranya gampang. Pertama, cukup subscribe channel Tukang Emas. Kedua, follow akun-akun Instagram yang terdaftar di monitor. Ketiga, komen sebanyak-banyaknya kata-kata yang tersembunyi di video ini. 6 pemenang akan dipilih 1 bulan setelah video pertamanya di-upload. So, jangan lupa komen sebanyak-banyaknya, share ke teman-teman kalian, like video ini, dan semoga kalian beruntung. Oke guys, sekarang kita ada di part Q&A. Nah, sebelumnya gue ada post pertanyaan di Instagram. Nah, ini ada beberapa pertanyaan untuk dokter cantik mengenai kecantikan. Oke, kita mulai Bu ya. Boleh. Ini kebanyakan pertanyaannya sebetulnya mengenai jerawat Bu. Oke. Nah, bagaimana cara menghilangkan atau mungkin kulit yang sensitif gampang jerawatan gitu. Nah, gimana Bu? Oke. Untuk masalah jerawat ya, jadi jerawat kita harus kenali dulu ya wajah kita. Nah, ketika kita sudah ada keluhan jerawat, jadi kita juga harus tahu kenapa bisa muncul jerawat. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara mengatasinya. Nah, yang ketiga, ketika sudah sembuh, bagaimana cara menjaga kulitnya supaya tidak jerawatan lagi. Nah, jerawat ini bukan cuma perkara dari kulit yang kotor lalu timbul jerawat, itu enggak. Kita juga harus satu waspada dari makanan ya. Makanan yang sering kita makan jadi di usia-usia 20-an atau 15 tahunan ke atas sampai 25-30 tahun pasti sukanya sama yang pedes. Pedes, sedap, berminyak, terus santan, yang manis-manis, coklat, susu, keju, atau dari seafood. Nah, dari situ kita harus mulai pilah-pilah. Kayaknya kalau makan yang mana ya langsung muncul jerawat. Atau yang kedua, faktor hormonal. Misalnya keluar pada saat kita mau mens. Nah, setelah mens ternyata sembuh sendiri, hilang sendiri. Kan beberapa keluhan ada yang dikarenakan hormonal. Nah, itu juga kita perlu tahu. Jadi kita harus ibaratnya ada alarm atau kita punya catatan. Hari ini keluar nih 1 atau 2 nyeri atau enggak, merah atau enggak, karena nanti perawatannya akan berbeda-beda. Berarti tapi kebanyakan adanya itu timbul jerawat itu di usia-usia pubertas atau gimana Bu? Iya, di usia yang aktif. Yang aktif. Jadi biasanya mulai itu di usia kita sudah mulai puber ya, di 14 tahun, 15 tahun itu sudah mulai ada jerawat. Dan jajanan yang kita makan sehari-hari itu kan baik di sekolah, di kampus, itu kan pasti yang mengandung banyak. Ya, pasti zat-zat yang kurang baik. Betul. Nah, itu salah satu penyebab dari munculnya jerawat. Setelah itu juga kita harus lihat nih, apakah kita istirahatnya cukup. Istirahat yang cukup dan stres itu istirahat yang kurang cukup dan stres itu bisa menyebabkan munculnya jerawat. Misalnya ngurusin skripsi atau misalnya mikir hutang atau misalnya mikir yang lain, itu bisa muncul. Gitu. Salah satu faktornya juga dari faktor stres gitu ya. Apa itu menyambung ke hormonal itu Bu? Iya, betul. Nah, makanya tadi saya bilang itu kita sebagai wanita kita harus bahagia. Bahagia. Nah, salah satu cara bahagianya ya dari diri kita sendiri dulu ya. Kita harus merasa bahagia dari diri sendiri dulu, bukan karena faktor lain gitu. Kita bahagia. Nah, ketika kita sudah bahagia, akhirnya hormon dopamin gitu yang bisa bikin kita happy itu akan terus menjaga kestabilannya gitu loh. Jadi nggak gampang stres gitu kan, nggak mudah kulitnya nggak mudah sakit gitu, akhirnya nggak muncul jerawat. Karena faktornya sih luas, kita perlu kenali dulu kulit kita seperti apa, makanya konsultasi. Ini harus konsultasi nih. Nah, kita mau lihat dulu sih ya sedikit lah sejenak klipnya dulu. Klinik Bu Dokter Dian ini seperti apa ya kan? Boleh. Kita lihat dulu nih klipnya.
Oke guys, buat kalian yang mau datang, nah nanti boleh dicek aja di deskripsi ya, kita kasih alamatnya dan segala macam ya. Oke, nah tadi kan kita udah ngebahas mengenai timbul jerawatnya itu obat jerawat. Nah, sedangkan saat ini itu banyak orang yang udah lewat tuh masa tumbuh jerawatnya. Sekarang sisanya bekas jerawatnya doang nih. Iya betul. Nah, gimana sih cara kita treatment bekas jerawat itu? Kalau treatment bekas jerawat, kita perlu lihat dulu ya bekas jerawatnya itu seperti apa. Apakah hitam atau merah atau bopeng. Nah, itu perlu kita lihat dulu. Jadi ketika saat ada keluhan jerawat, tadi saya mau kasih warning ya. Jadi jangan asal tempel sesuatu yang sekiranya belum yakin atau ngikutin dari teman-teman yang mungkin profesinya bukan dokter gitu ya. Jadi baiknya ya konsultasi lalu dipilihkan produk yang tepat untuk jerawatnya. Nah, ketika sudah sembuh atau misalnya mau sembuh, tangan kita nggak boleh usil. Karena tangan kita tuh kotor. Jadi misalnya kita suka kopek-kopek, jerawat, iseng gitu, itu nggak boleh. Ketika kita udah mulai iseng gitu, kopek-kopek nanti akan bikin bekas jerawat. Nah, bekas jerawat yang susah untuk dihilangkan itu adalah bopeng. Kalau bopeng nanti kita bisa treatment, nanti di klinik juga ada namanya Derma PRP, itu bisa kita arahkan untuk bekas jerawat dan bopeng gitu. Jadi sebetulnya ada kesamaan nih Bu antara treatment jerawat dan juga dengan perhiasan nih. Kita istilahnya seperti custom. Bagaimana setiap orang itu treatmentnya berbeda-beda. Betul. Karena setiap keluhan dari klien atau pasien itu membutuhkan jawaban yang berbeda-beda yang berbeda-beda dan produk dan treatment yang berbeda-beda juga. Sesuai dengan kebutuhan. Kita lanjut lagi. Ada pertanyaan lagi. Perawatan untuk kulit leher supaya nggak kelihatan keriput dan tetap cantik. Kulit leher ya. Kulit leher kalau untuk kulit leher itu kan kadang kita lupa ya. Yang dioles tuh pasti muka terus. Tapi leher juga perlu pelembab gitu, perlu menjaga keelastisitasan dari kulit leher tersebut. Kalau saya ada satu produk yang memang dikhususkan untuk kulit di area leher. Kulit di area leher yang mungkin tonnya itu beda dengan kulit muka. Terus mungkin yang kerasa kasar atau mungkin ada bekas jerawatnya itu ada. Sekali oles itu nanti bisa menjaga kelembapan kulit lebih baik, yang akhirnya nanti harapannya itu hasilnya resultnya adalah kulit lehernya itu kenceng. Nah, jadi di usia 5-10 tahun lagi lehernya masih kadang kan kalau kita berhijab atau nggak berhijab kan pasti di rumah itu kan kita nggak pakai cover tertutup full kan. Nah, akhirnya kita bisa lihat di situ. Oh iya, ternyata area leher itu juga perlu perawatan. Nah, itu salah satunya bisa dipakai tiap hari. Namanya krim leher. Gitu. Berarti ada treatment khusus untuk leher ya, Bu ya? Ada. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini pertanyaannya ini lumayan menarik karena kok sama slogannya Ibu dokter ya? Glowing. Glowing ya. Glowing ya, Bu ya? Iya, kita slogannya salam glowing. Salam glowing. Pertanyaannya adalah biar muka tetap glowing, nggak kusam, untuk usia 24 tahun, perawatannya seperti apa? Usia 24 tahun ya. 24 tahun itu usia di mana lagi aktif-aktifnya, atau dari produktif untuk bekerja. Ada yang sudah menikah juga, ada yang sudah punya anak atau sedang hamil. Nah, itu pasti keluhannya kalau nggak kusam biasanya kendor, udah mulai kendor gitu ya, atau yang stres banget mikirin skripsi juga. Nah, itu juga bisa bikin kulit itu nampak nggak glowing. Jadi bikin kulit itu kelihatan nggak glowing gitu loh. Nah, salah satu perawatannya ya kita harus pakai produk skincare yang tepat. Nah, produk skincare yang Queen Perdana punya ini salah satunya juga sudah menjadi satu rangkaian, hasilnya itu bisa bikin glowing, nggak kusam, tapi tidak terlalu mencolok. Kadang kan ada perbedaan dari warna kulit wajah dan kulit leher yang
bener-bener beda. Kelihatan sekali. Kelihatan sekali perbedaannya. Misalnya kita nggak pakai hijab, terus kita pakai skincare, perbedaan banget. Nah, kalau skincare yang kita bikin, yang klinik Queen Perdana bikin itu nggak bikin seperti itu. Tampilannya jadi adalah kulit sehat. Kalau kulit sehat itu nanti bonusnya cantik dan glowing. Betul. Gitu. Terus jangan lupa juga loh, yang sering kita lupa itu adalah asupan dari suplemen. Asupan suplemen itu penting banget. Kenapa? Karena tubuh kita itu kan adalah investasi kita. Jadi ketika kita menjaga tubuh kita, orang lain yang akan menilai kita, oh badannya seger terus ya, udah anak 2 ya, tapi masih sehat ya, masih kenceng ya, masih kulitnya bagus ya. Nah itu adalah investasi yang nomor 1 dilihat sama orang. Nah salah satu yang setiap hari saya minum itu adalah suplemen. Suplemen orang akan bilang itu suplemen pemutih ya gitu. Sebenarnya bukan suplemen pemutih, hanya efek dari suplemennya itu. Nah, efek dari suplemennya itu membuat kulit lebih kenyal, lebih cerah gitu, lebih sehat, dan badan juga fit gitu. Nggak gampang capek, nggak gampang sakit. Pokoknya kalau misal rutin diminum itu hasilnya 5-10 tahun lagi kita masih produktif seperti sekarang. Berarti betul-betul perawatan kecantikan itu benar-benar investasi ya Bu. Kita nggak bisa bilang hasilnya itu harus sekarang kelihatan. Betul. Jadi nggak bisa misalnya mau dong pakai krimnya dokter, hasilnya berapa minggu ya gitu. Saya nggak bisa janjiin itu karena karena saya bukan Tuhan gitu yang bisa membuat kulit. Bukan dukun juga yang bisa ini saya kasih langsung deh gitu. Nggak bisa. Jadi semuanya harus ada dosisnya, ada aturannya, ada kebutuhannya, dan ada asupan makanan serta suplemen yang mendukung. Gitu. Oke guys, itu dia tips merawat kecantikan ya Bu ya. Merawat kecantikan wajah, kulit dan sebagainya. Dari Ibu Dr. Dian Kristiani. Buat kalian yang mau tanya lebih lanjut, boleh cek Instagram @queen.perdana. Nanti kita tulis di sini ya. Boleh konsultasi online dulu ya. Boleh. Selama masih pandemi juga nggak bisa jalan-jalan. Betul. Stay home, work from home, tapi work kita from home. Happy from home gitu. Kalau kita happy from home. Work tapi happy from home. Betul. Ya. Oke guys, kita lanjut ke part selanjutnya, akan kita bahas yaitu mengenai berlian. Stay tune.